Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menyertai kami hingga pada saat ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, kami ingin kembali diberkati oleh firman-Mu. Tuhan, jamalah kami lewat kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami panjatkan, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ada sebuah pernyataan yang berbunyi demikian, kalau orang berbuat baik kepada saya, maka saya akan membalas 100 kali lipat lebih baik kepadanya. Namun, kalau orang berbuat jahat kepada saya, maka saya akan menyakiti dia 1000 kali lipat lebih jahat kepadanya. Saudara terkasih, ucapan ini terdengar begitu ekstrim. Namun, banyak orang juga yang memiliki pikiran dan cara membalas yang sama. Kalau kita disakiti, maka kita akan sakiti balik. Kalau kita dirugikan, maka kita akan juga merugikan dia. Saudara terkasih, ada begitu banyak niat orang untuk berbuat baik atau berbuat jahat, itu tergantung dari bagaimana cara atau sikap yang mereka peroleh dari orang lain. Bagaimana dengan kita sekalian? Bagaimana cara kita menanggapi hal-hal ini? Apa yang harus kita lakukan saat orang-orang berbuat sesuatu kepada kita? Ketika kita membaca nats firman Tuhan hari ini dari kitab 2 Samuel pasal 13, di situ dikisahkan tentang dua orang putra Raja Daud yang bernama Amnon dan Absalom. Amnon bin Daud adalah putra kerajaan saat itu sedang jatuh cinta kepada Tamar yang adalah adik dari Absalom bin Daud. Dan Amnon begitu hatinya terpaut kepada Tamar, maka akhirnya dengan cara yang licik, maka dia berhasil membawa Tamar kepadanya dan memperkosa Tamar. Ketika peristiwa ini didengar oleh Absalom, maka muncullah amarah dan benci yang sangat terhadap Amnon atas perlakuan yang sudah dia perbuat terhadap adiknya Tamar. Hingga suatu hari, sudah 2 tahun berselang, dan Absalom mengadakan sebuah syukuran, yaitu pengguntingan bulu domba di Baal Hasor dekat dengan kota Efraim. Dan dalam acara tersebut, maka diundang pula Amnon untuk hadir. Dan dalam suatu kesempatan, maka Amnon dibuat begitu gembira oleh anggur yang dihidangkan kepadanya. Dan saat itu Absalom memerintahkan akan orang-orangnya untuk memerangi Amnon hingga Amnon tewas. Ketika Amnon sudah tewas, maka balas dendam pun terjadi dalam keluarga kerajaan Daud. Ketika kita mendengar atau kita membaca peristiwa terjadinya perzinahan dan pembunuhan di kalangan keluarga Raja Daud, kita teringat akan apa yang sudah pernah Daud lakukan untuk menghancurkan kebahagiaan dari keluarga Uria. Daud berzina dengan Batsheba yang adalah istri Uria, lalu Daud membunuh Uria. Dan ketika hal itu terjadi, bertahun-tahun kemudian peristiwa ini juga terjadi dalam keluarga Raja Daud sendiri, di mana perzinahan terjadi antara anak keluarga Raja Daud dan pembunuhan juga terjadi di dalam keluarga Raja Daud. Dan ketika kita merenungkan akan kisah ini, kita merenungkan bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap sesama itu dapat terjadi terus berulang-ulang dan bahkan terjadi hingga generasi-generasi yang berikutnya. Dan tentu ini adalah hal yang sangat tidak baik dan hal yang sangat merugikan, dan kita tidak mau ini terjadi dalam keluarga kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Yaitu Tuhan Yesus membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus di atas kayu salib mengucapkan kata berkat dan pengampunan kepada orang-orang yang meludahinya,
orang-orang yang mencambuknya, bahkan orang-orang yang sudah memakunya di atas kayu salib. Dan saudara terkasih, hal ini juga diajarkan di dalam kitab Amsal pasal 25 ayat 21 yang mengatakan, jikalau seterumu lapar atau musuhmu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk berlaku baik sekalipun terhadap seteru kita atau orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita sekalian. Kiranya Tuhan menyertai kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu buat renungan pada pagi ini. Biar Tuhan menolong kami Tuhan, tatkala kami menjalani aktivitas kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Dengar doa kami Bapa, berkatilah kami sepanjang hari ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.